Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Jadi ayat ini pemahaman pemahamannya dengan terkaitan ayat-ayat sebelumnya bahwa insya Allah Al-Quran akan mengantarkan manusia menjadi orang-orang yang qalu rabbunallahu tsumma istaqamu. Ya. Adapun di lapangan kalau kita melihat, ya, itu orang sudah hafal Quran kok begitu. Ya. Dia itu pengajar Quran kok begitu. Dia hafal Quran tapi kok KDRT. Ya. Maka insya Allah kalau dia melaksanakan semua SOP, berinteraksi dengan Al-Quran, insya Allah Allah akan buka baginya kesempatan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan jika dia terus tidak mau melaksanakan SOP yang seharusnya dilakukan sebagai orang yang melaksanakan Al-Quran, ya akhirnya tetap berlaku, ya, berlaku tertolaknya hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sebagaimana di ayat setelahnya nanti, ulaika alladzina haqqa alaihimul qawlu fi umamin qad khalat min qablihim minal jinni wal insi innahum kanu khasirin. Ya. Ya ibaratnya walaupun dia dokter, tapi kalau kurang olahraga, ngerokok, hidupnya tidak sehat, tetap aja dokter sakit. Ya, ya. Jadi ilmu kedokteran itu bukan membuat manusia otomatis jadi orang yang sehat. Ya. Hanya karena dia kuliah di kedokteran jadi sehat terus. Ya. Kalau ada dokter sehat berarti dia dokter yang melaksanakan prinsip-prinsip kesehatan dengan baik. Ya. Begitu juga orang beriman, orang yang berinteraksi dengan Al-Quran dengan baik, ya. Kalau dia komitmen dengan prinsip-prinsipnya, insya Allah menjadi orang-orang yang qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Ya. Fala khaufun alaihim.
Ya, tidak ada rasa takut, tidak ada rasa sedih. Tidak ada takut berarti aman, ya. Tidak ada rasa sedih berarti bahagia. Dan dalam banyak ayat, kalau Allah bicara tentang tidak ada takut, pakai isim. Ya. Kalau bicara tentang sedih, pakai kata kerja. Fala khawfun alaihim walahum yahzanun. Innal ladzina qalu rabb ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun. Innal ladzina yunfiquna amwalahum bil laili wan nahari sirran wa alaniya falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Ya. Jadi digunakan kata yang sifatnya isim. Ya, ya istilah kita isim itu kata benda, tapi tidak sepenuhnya tepat itu. Ya, kalau meja disebut isim benar. Ya, tapi kalau rasa takut isim itu disebut kata benda kan nggak tepat. Ya, jadi pokoknya yang bukan kata kerja namanya isim. Ya, disebut dipakai digunakan isim dalam tidak ada rasa takut berarti memang rasa takutnya itu udah dicabut oleh Allah, nggak ada lagi. Ya. Kenapa dicabut? Karena saat di dunia ya dia telah melakukan proses tarbiyah imaniyah yang baik sehingga nyaris nggak ada rasa takut dalam hidupnya karena tawakalnya kepada Allah. Ya. Jadi kemarin kan kita pahami ayat ini selain berfungsi sebagai fadilah juga berfungsi sebagai motivasi. Hendaklah kita sering-sering, hendaklah kita punya kedekatan dengan Allah yang sangat intensif agar kita bisa mengatasi rasa takut kita. Maka siapa yang sholat subuh berjamaah dijamin aman. Siapa yang baca hasbi Allahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu 7 kali dijamin aman. Siapa yang keluar dari rumahnya bismillah tawakkaltu ala Allah dijamin aman. Cukup banyak syariat yang memberi kejaminan keamanan, maka sudah seharusnya itu membuat orang beriman terbiasa dengan kondisi hidup yang la khaufun yang ya yang diupayakan dalam hidupnya. Walahum yahzanun menggunakan kata kerja, ya, maka artinya bahwa kesedihan itu pada hakikatnya tetap ada dalam diri manusia di akhirat nanti. Ya. Cuma Allah segera memberi solusinya supaya tidak sedih. Ya. Nah, itu bedanya antara la khaufun selalu isim yahzanun selalu menggunakan fi'il. Ya. Karena fi'il itu menunjukkan al-istimrar, sesuatu yang terus menerus. Jadi potensi yahzanunnya ada cuma oleh Allah di diberi kondisi agar manusia itu tidak yahzanun. Ya. Jadi bisa saja seperti Nabi Ibrahim di akhirat nanti ya menyedihkan karena ayahnya ya karena ayahnya masuk neraka ya Rasulullah ya
sedih karena pamannya yang sangat getol membelanya masuk neraka. Ya, walaupun Allah tidak bisa mencabut keputusan ahli neraka, Allah cuma bisa memberi keringanan saja. Ya, maka Rasulullah mengatakan azab ahli neraka yang paling ringan itu nanti apa yang dialami ya oleh paman saya. Dan seringan-ringannya azab neraka, ya telapak kakinya terbakar, ya otaknya mendidih, ya itu seringan-ringannya. Jadi potensi yahzanun tetap ada, tapi oleh Allah selalu diberi kondisi yang lain. Ya. Sehingga mereka menjadi orang-orang yang disebut dengan ashabul jannah. Ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaan bima kanu ya'malun. Ya. Kata ya'malun menunjukkan ya bahwa amal-amal soleh itu ya betul-betul selalu dilakukan. Ya. Karena dalam Al-Quran ada yaf'alun. Kalau untuk perbuatan yang spontanitas, nggak berulang ya. Ada yasnaun untuk perbuatan yang apa selain selalu dilakukan dan ahli ya dan apa namanya profesional dalam kemaksiatannya. Naudzubillah. Ya. Sebagaimana Allah sebut orang-orang Yahudi di dalam kejahatan ekonominya dengan istilah labi sama kanu yasnaun. Ya. Karena bagi mereka penyimpangan berbuat jahat secara ekonomi itu sudah ahlinya. Ya. Kemudian tiba-tiba ayatnya masuk ke birrul walidain. Wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Ya. Maka bagaimana kita memahami korelasinya? Ya. Dari ayat istiqomah tiba-tiba ada ayat wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Maka ini menjadi uslubul Quran, pola pembahasan dalam Al-Quran. Setiap bicara tentang orang yang rajin ibadah, selalu Allah ingatkan, jangan lupa ya, ya ibadah dalam bentuk hablum minan nas, yang nomor satunya adalah dengan kedua orang tuamu. Ya. Jadi kalau kita bicara di ya seluruh surat ya, ambil contoh surat An-Nisa wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Ya. Siapa yang beribadah kepada Allah, maka ibadahnya tidak sempurna kecuali dia baik hubungannya dengan masyarakat, hubungannya dengan umat manusia yang rankingnya nomor satu orang tua. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Ya. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم. Ya. Kemudian ayat berikutnya wa wassaynal insana
biwalidayhi husna. Ya, ya, surat Al-Ankabut ya. وصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم. Ya, Luqman juga begitu. Walaqad ataina Luqman al-hikmata an yashkur lillah, man yashkur fa innama yashkuru li nafsih, wa man kafara fa inna Allah ghaniyyun hamid. Wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahn. Jadi kesimpulannya, ya, Ibnu Abbas menjelaskan, ya, tiga tema yang selalu disejajarkan oleh Allah. Ya. Setiap ada perintah sholat, selalu ada perintah zakat. Wa aqimus sholata wa atuz zakah. Ya. Maka Abu Bakar memerangi sekelompok masyarakat yang menyatakan kami nggak mau bayar zakat lagi, cukuplah sholat. Karena ya berarti la Islam, ya, tidak melaksanakan Islam dengan baik orang yang cuma sholat saja atau cuma zakat saja nggak pakai sholat. Ya. Apalagi, ya, ada ketaatan kepada Allah, ada perintah taat kepada Allah, selalu mengingatkan taat kepada Rasulnya. Wa ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ati'ullaha wa rasul. Ya, bentuknya bisa bervariasi. Wa ati'ullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin. Ya. Nah, yang ketiga, ya, setiap berbicara tentang beribadah kepada Allah, dan surat Al-Ahqaf ini eh, bisa disebut paling tinggi, ya, karena ibadahnya sudah dengan semangat istiqomah. Innalladzina qalu rabbunallahu thumma istaqamu, ya, maka, ya, di antara ketaatan itu, ya, harus terlihat kepada kedua orang tua, biwalidayhi, ya. Maka ketika diungkapkan dengan wawasaina, ya, maka ini harus difahami sebagai satu instruksi yang serius dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena di dalam Al-Qur'an instruksi Allah itu bentuknya, ya, bentuknya bervariasi. Ya. Ada dengan istilah wasiat, kami wasiatkan. Ya, ini berlaku juga di dalam eh, dalam ayat waris, ya. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain. Ya, begitu juga eh, apa yang disampaikan oleh Musa kepada umatnya, apa yang ada di surat Al-An'am, selalu dengan kata wassakum dzalikum wassakum bihi la'allakum taqilun, dzalikum wassakum bihi la'allakum tadhakkarun, dzalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun. Ya. Salah satunya ada, ya, birrul walidain juga, ya. Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum alla tusyriku bihi syai'ah
wabil walidaini ihsana. Ya. Jadi walaupun artinya kita mengatakan berwasiat, ya, maka beda lah wasiat manusia kepada keluarganya dengan wasiat Allah terhadap, ya, terhadap umat manusia. Wasiat Allah berarti instruksi, ya, berarti penetapan kewajiban. Ada juga dengan kata afta yufti. Yastaftunak wa yastaftunaka fin nisa qulillahu yuftikum fihinna. Allah memfatwakan agar kamu, ya, menjunjung tinggi, ya, kemuliaan seorang wanita. Ya. Jangan ada KDRT walaupun verbal, ya, walaupun ucapan, apalagi tindakan. Karena wanita adalah manusia yang difatwakan oleh Allah agar dilakukan dengan baik. Ya. Itu ada sahabat begitu, ya jangan ditiru, ya. Ada itu Zubair bin Al-Awwam terkenal, pokoknya kalau kesel sama istrinya Asma, gaplokin aja deh. Ya, ya insya Allah sih kalau ada yang suami begitu, Allah takdirkan perempuannya tangguh, insya Allah. Ya, ya, ya. Sekali gaplok nggak pingsan deh insya Allah, ya. Ya, ya lagian ngapain Zubairul Awam ditiru dalam bab itu? Tirulah jihadnya. Ya, ya lah karena itu ketika Asma curhat pada ayahnya Abu Bakar Siddiq, ya, ya cuma bisa sabarlah, ya. Bagaimanapun dia itu minal mubasysyirina bil jannah. Dia udah dijamin masuk surga, ya. Nggak apa-apa, insya Allah kamu masuk surga juga, ya. Ya. Tapi nggak bisa jadi dalil juga itu, ya. Subhanallah awam bawaannya gaplok mulu. Ya. Sampai ada akhwat yang lain dijadikan istrinya kedua. Ya, ya, ya nggak lama nggak kuat dia minta cerai aja udah ceraiin aja aku nggak kuat. Akhirnya nikah sama Abdurrahman bin Auf. Ya, perbuatan sahabat kalau nggak tepat ya juga nggak bisa jadi dalil. Ya, lo kok bisa sekelas Zubair bin Al-Awwam? Ya, ya tentu dia sendiri udah pasti udah berusaha deh. Ya, ya. Dia nggak bakal ngomongin, kaum muslimin nggak apa-apa tiruin saya nih. Ya, ya itu kalau istri malu macam-macam gaplokin aja. Ya, tentu dia nggak mungkin. Pasti dia sebetulnya menyesali, kepingin berhenti, ya tapi nggak bisa. Ya. Tapi ibrohnya yang lain, ketika dia punya kekurangan di satu sisi, dia berusaha punya amal-amal soleh yang lain. Ya. Punya amal-amal soleh yang lain yang yang sangat istimewa. Ya. Sampai Rasulullah mengatakan, inna likulli nabiyyin hawariyun. Semua nabi itu punya, ibarat kita itu pasukan Kopassus. Udah pokoknya Kopassus itu kan udah nggak takut mati, udah saraf matinya udah hilang semua. Ya, ya. Wahawariyu ummati Az-Zubair. Ya, dan sahabat yang betul-betul menjadi pembelaku seutuhnya adalah Az-Zubair bin Al-Awwam. Ya. Jadi kalau mau niru Zubair bin Al-Awwam ya kamu ya harus jadi Hawariyul Islam. Ya, ya mungkin masih lumayan, ya. Tapi kalau masih bisa, kalau nggak mau niru dalam hal itu tentu akan lebih baik. Ya. Kenapa nggak niru Umar? Umar itu galak, tapi sama istrinya hormat banget. Ya. Sampai orang mengira penakut. Ya.
kalau sama istrinya. Ya, padahal bukan takut, tapi karena pesan Allah itu, Qulillahu yuftikum fihinna wa ma yutla alaikum fi yataman nisa. Ya, inilah fatwa Allah, inilah instruksi dari Allah. Jadi ada yuftikum, ada wa ma yutla. Ya, sampai seorang warga ya ngelihat Umar kalau sama istrinya ya sampai heran gitu ya. Kok kamu sama istrimu kayaknya penakut banget sih. Ya, padahal bukan penakut. Kalau mau mah bisa aja. Tapi karena komitmen dengan perintah Allah. Wanita harus diperlakukan dengan sebaik-baiknya. Ya. Maka Umar mengatakan, betul kamu menganggap saya di sini kayak orang penakut, kayak orang penurut, ya. Yang penting di luaran sana, nahnu karijal katanya. Kita adalah ya, laki-laki yang perkasa, ya. Ya, keputusan-keputusannya untuk mengirim pasukan ya berperang ya pada zamannya. Ya. Jadi ada yuftikum, ada wassa, ya, ada qada wa qada rabbuka alla ta'budu, ya. Ada amara wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahli. Ya. Jadi kata wassa nggak, jangan sampai langsung teringat wasiat. Wasiat seorang kepada anaknya, ya. Ya, walaupun diartikan wasiat begitu, ya biasanya seorang ahli waris sangat komitmen dengan wasiat, ya, wasiat keluarganya yang sudah meninggal, ya, apalagi wasiat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Kami wasiatkan kepada manusia, ya. Kata insan menunjukkan ya aslinya ini tema kemanusiaan. Ya. Pokoknya selama kamu jadi manusia, kamu harus ya berbakti kepada kedua orang tua. Ya. Walaupun insan itu sendiri tidak akan punya energi untuk berwalidain kalau tidak beriman kepada Allah. Ya. Tidak qalu rabbuna Allah thumma istaqamu, tidak wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Ya. Maka bagi orang beriman, kata insan harus juga menunjukkan makna penekanan yang lebih tinggi. Ya. Jika orang nggak beriman aja diwajibkan, ya. Bagaimana dengan saya yang sudah sholat, sudah puasa dan lain sebagainya, lebih harus lagi. Ya. Dan kami wasiatkan kepada manusia, ya, bukan wasainal mu'minina, ya, pada semua manusia. Ya. Ya, sehingga walaupun dia tidak beriman, maka kalau dia jahat sama orang tuanya, maka dia tetap menanggung dosanya. Dosa syiriknya dan dosa kejahatannya sama orang tua. Ya, ya, antum ikuti berita di Jepang, di Cina, ya, mereka terkenal, ya, atau seluruh umat manusia yang tidak beriman kepada Allah pasti sama orang tua itu jahat. Ya.
Ya kalau antum datang ke eh, penjaga-penjaga tol di Jepang gitu ya, ya itu rata-rata udah nenek-nenek, udah kakek-kakek. Ya. Saya tanya kepada yang mendampingi saya, kenapa ya semua petugas tol di sini kalau nggak nenek-nenek, kakek-kakek? Ya. Oh di sini stat adatnya itu 2003 itu ya, gimana sekarang? Ya, itu stat orang sini memang sama orang tua itu jahat banget. Ya. Jadi kalau punya orang tua, udah orang udah sepuh, udah bisa pensiun, itu dianggap beban kehidupan. Ya. Jadi umumnya diusir. Ya salah satu usaha pemerintah adalah memberi lapangan kerja. Ya, ya cuma jaga tol doang. Ya, jaga tol mah tinggal ngeliatin orang doang kan. Kalau yang mampu mereka pindah ya. Ada ke Vietnam, ada ke Filipina, ada ke Bali. Di Bali banyak orang-orang sepuh yang tinggal ya, yang hijrah ke hijrah dari Jepang karena di sana diperlakukan nggak baik. Ya. Nah itu semua berarti melanggar ya perintah syariat Allah. Ya. Jadi orang kafir itu ya bertumpuk-tumpuk dosanya ya selain dosa kufur. Ya. Kalau Allah katakan orang kafir itu juga berdosa atas ketidakyakinannya terhadap hari akhirat. Wa wailul lil musyrikin alladzina la yu'tuna zakah. Celaka bagi orang musyrik yang enggak zakat. Aslinya dia wajib. Ya. Cukuplah dia sebagai manusia itu udah harus zakat. Ya. Cuma kalau nggak beriman sia-sia juga. Alladzina la yu'tuna zakata wa hum bil akhirati hum kafirun. Jadi wassainal insana biwalidayhi ihsana ya. Ihsananya masdar ya. Kata masdar dalam bahasa Arab menunjukkan ya makna yang permanen ya. Wabil walidaini ihsana. Jadi luar biasa penekanan-penekanannya ya. Ya. Tapi kalau di Ankabut wassainal insana biwalidayhi husna ya. Karena penjelasannya di sana tidak tidak banyak tantangan ya. Birrul walidain di sana ya, ya tantangannya lebih ringan dibanding dengan ayat birrul walidain di Al-Ahqaf ini. Makanya digunakan kata yang lebih singkat husna. Kalau di sini ihsana ya. Ya kalau belum nikah birrul walidain itu gampang sekali. Ya. Tapi udah nikah, udah punya anak, kerja ya, ya dibutuhkan masyarakat, jadi pejabat. Ya. Ihsana, walaupun begitu kamu nggak bisa beralasan saya nggak sempat untuk berbuat baik kepada kedua orang tua saya. Ya. Maka agar manusia secara umum itu termotivasi untuk berwalidain, Allah ingatkan hamalathu ummuhu Quran. Ya. Semua ibu waktu hamil itu dalam kondisi ya, ya tidak nyaman ya, perjuangan gitu. Ya. Atau bisa disebut Quran itu nggak suka.
Ya. Dan bahwa manusia itu kurhan, ya, lihat aja kehidupan masyarakat yang tidak punya iman, benar-benar nggak mau yang namanya hamil itu. Ya, ya. Termasuk nggak mau nikah. Kalaupun nikah nggak mau hamil. Ya. Tapi karena beriman kepada Allah, ya, maka walaupun kurhan, dia menyabarkan dirinya. Ya. Hanya karena iman itulah manusia itu, ya, saat melaksanakan, saat hamil, saat melahirkan, wa wada'athu, ya, kurhan, ya. Tapi ujung-ujungnya terjadi lagi yang kedua, hamil lagi yang kedua, hamil lagi yang ketiga. Bahkan ada yang sampai, ya, hamil lagi yang ke-12. Ya, begitulah kuwatul iman. Ya, iman itu harus bisa mengatasi segala yang kurhan. Ya, siapa yang potensi-potensi kurhannya diatasi dengan keimanannya, maka insya Allah itu menunjukkan sidqul iman. Ya. Manusia mana sih yang mau disuruh rutin baca Quran? Ya, pasti Quran lah. Manusia mana sih yang segala Al-Quran dihafal? Ya. Kenapa harus dihafal? Tinggal buka juga ketemu, baca. Ya. Jadi siapa yang sering, ya, menundukkan Qur'annya, ya, maka kedudukannya di sisi Allah akan eh, ditinggikan oleh Allah. Ya. Dan tidak ada yang lebih Qur'an dalam hidup orang beriman adalah al-jihadu fi sabilillah. Ya. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Ya. Tapi belajar Al-Quran, belajar hadis, tarbiyah, ya, ujung-ujungnya malah kepengen. Ya, ya. Walaupun saat kepengen, ya tetap aja ada rasa-rasa, aduh, gimana ini, ya. Tapi dilawan aja itu. Ya, Abdullah bin Rawahah begitu berhadapan dengan musuh, pakai ragu-ragu, ya. Maka dia katakan, ya nafsu, malah kita kerahin al jannah, katanya. Wahai jiwa, ngapain sih kamu takut sama surga? Ya, surga di depanmu. Ya, ya nafsu malaki la tarkahinal jannah. Ya, la tukrahinna aw la tumbadanna. Ya, kamu mau nggak suka atau suka, kamu harus turun ke medan perang ini. Ya, ya. Jadi tetap aja ada aja potensi kurhunnya itu, tapi orang beriman mampu mengatasi. Ya. Ya, bangun malam juga begitu. Buru-buru sholat. Ya, melekin mata aja susah, ya. Ya. Itu mata gak ada lemnya itu, saking ngantuknya. Ya. Tapi ini jam 3, ini setengah 4. Masa kamu sia-siain gitu tanpa sholat? Ya. Tapi saya akan sakit. Alimaan saya kunu minkum mardo. Saya tahu kamu sakit. Ya. Faqra'u ma tayassara min. Udahlah pokoknya kerjain walaupun cuma qul ahad nggak apa-apa. Ya. Kalau ada yang lebih pendek qul ahad nggak apa-apa deh. Yang penting jangan nggak ngerjain. Saya tahu kamu sakit berat, ya. Tapi faqra'u ma tayassara min. Ya. Lakukan walaupun sependek mungkin, ya. Dan tidak mustahil pendeknya orang beriman satu dengan yang lain berbeda-beda. Ya. Si fulan pendeknya qulullahu ahad. Si fulan pendeknya abasa wa tawalla misalnya. Ya, sangat mungkin.
Oleh karena itu pentingnya pernikahan itu ya di, diberi pondasi yang namanya al ilmu wal imanu wal akhlak. Ya, al ilmu. Jangan ada rumah tangga yang tidak bertambah ilmunya. Harus nambah ilmu. Ya. Tujuannya untuk menghadapi yang kurhan-kurhan begini. Karena rumah tangga itu yang kurhan bukan sekedar saat hamil, saat melahirkan, ya, ya. Karakter masing-masing itu juga membawa kurhan. Ya. Yang satu karakternya rapi, yang satu karakternya berantakan melulu. Ya. Itu pasti kurhan salah satunya itu. Ya, ya. Yang satu sabar, yang satu gampang emosi. Ya, ya kurhan. Banyak banget kurhannya. Ya. Ya, maka siapa yang bisa mengatasinya, ya, insya Allah Allah akan muliakan. Ya, ya kurhan itu pasti capek. Ya, ya menghadapi situasi-situasi kurhan itu capek. Capeknya hamil, capeknya melahirkan, capeknya ya menyusui dan lain sebagainya. Ya, apalagi ya eh, dalam kondisi adiknya masih kecil ya. Adiknya baru setahun, baru 1 tahun setengah, ya. Belum 5 tahun misalnya. Kalau masih 2 tahun sebenarnya ya, kurhannya masih terasa. Ya, ya. Hmm. Menyusui bayinya, kakaknya marah. Ya. Nah, memperhatikan kakaknya, adiknya teriak-teriak. Ya, kurhan. Ya, udahlah. Ya, kembalikan kepada Allah. Ya, ya, kembalilah kepada Allah. Berzikirlah kepada Allah saat-saat seperti itu. Berihtisablah. Insya Allah Qur'annya ya akan ya berakhir. Ya, wabil khusus saat di dunia. Ya, qalu alhamdulillahilladzi ahallana daral muqamati min fadlihi la yamassuna fiha nasabun wa la yamassuna fiha lughub. Ya, alhamdulillah di surga ini nggak ada capek-capek fisik, nggak ada capek-capek pikiran, pakai jiwa, capek hati, udah nggak ada lagi. Kan capek nggak terlepas dari dua ini, nasabun dan lughubun. Ya, ya. Jadi ketika di dunia nasabun dan lughubnya untuk ketaatan kepada Allah, maka Allah angkat semua. Nggak ada lagi nasabun, nggak ada lagi lughubun. Ya, dalam kehidupannya. Wa fisaluhu thalathuna syahra. Dan sampai dari hamil, dari menyusui, ya sampai selesai, ya masanya 30 bulan. Ya. Jadi menyusui 2 tahun berarti 24 bulan. Ya. Hamilnya berarti berapa bulan? 6 bulan. Kenapa Allah katakan 6 bulan? Ya. Maka ini kembali kepada aqallul hamli. Ya. Minimal kehamilan itu akan tetap lahir jadi manusia yang bisa di di apa disusui kalau eh, usia kelahiran 6 bulan. Ya,
Jadi bayi itu bisa 6 bulan, 7 bulan, ya normalnya memang 9 bulan. Ya, bahwa dari riwayat yang mengatakan Imam Syafi'i 4 tahun. Ya, maka ini menunjukkan salah satu keakuratan kata dalam Al-Quran diambil yang terkecil sehingga otomatis yang diambil yang minimalis sehingga yang maksimalis ya otomatis masuk di dalamnya. Kalau dipakai maksimalnya, normalnya ya berarti berapa itu? Ya, 33 bulan ya. Wa fisaluhu thalathuna syahran atau thalathun wa thalathuna syahra. Ya nggak enak juga ya. Ya, nggak indah ya. Pakai thalathuna syahra biar minimalnya segitu, adapun normalnya bisa 9, ada yang lebih dari 10 bulan dan seterusnya. Hatta idza balagha asyuddahu. Ya. Dan pada akhirnya manusia itu setelah dilahirkan, disusui, dirawat, jadilah dia manusia yang dewasa, ya, kuat, ya, beraktivitas ini, beraktivitas itu, ya, ya sampai akhirnya menikah, ya, menikah, ya, wa balagha arba'ina sana. Sampailah dia di usia 40 tahun. Ya. Maka 40 tahun itu disebut dengan umur kamalul akli wa kamalul jasadi. Ya. Kamalul akli berarti ya, akal yang sudah uh, permanen ya, yang sudah ajak ya. Wa kamalul jasad ya, secara fisik juga sudah sampai ya, sampai kekuatan puncaknya ya. Sebagian asatid menggambarkan 40 itu ibaratnya orang yang naik gunung ya. Naik gunung sampai ke puncak, summit istilahnya ya. Ya. Terus kalau udah sampai puncak ngapain? Turun lah, masa mau tinggal di puncak gunung. Kalau udah sampai ya turun. Ya. Nah, tubuh manusia begitu. Ya. Kalau sudah 40 ya udah turun. Ya. Dulu kuat begini, sekarang nggak kuat begini. Ya. Sekuat-kuatnya orang 40 nggak bisa lah ngalahin kekuatannya orang yang 30, 20, 15-an. Ya. Dulu nggak ada keluhan fisik, sekarang keluhan ini, keluhan itu. Yaitu jadi wabalagha arba'ina sana ini ya bagi para ulama memiliki makna yang luar biasa. Ya. Wabalagha arba'ina sana menunjukkan kamu ya harus bisa permanen dalam amal-amal solehmu. Ya. Udah nggak ada lagi istilah aduh saya futur ya. Ya, futur yang terlalu lama gitu ya. Ya. Karena saat balagha arba'ina sanah manusia itu ya sedang menuruni ya gunung kehidupannya. Ya. Sebagian ulama mengatakan bukti bahwa wabalagha arba'ina sanah itu umur di mana manusia menuruni perjalanan hidupnya ya entah sampai kapan finishnya bahwa itu penurunan ya maka cobalah cari informasi ya
di dunia ini ya saat ada COVID kurang lebih 6.000 manusia jadi korbannya. Ya. Berapa rata-rata umur yang kena COVID itu? Yang ya, bagi orang beriman insya Allah syahid ya. Bagi orang beriman insya Allah syahid. Berapa rata-rata, berapa usianya? Ya. Mayoritasnya 90% mungkin ya. Ya 40 ke atas lah. 40, 50, 60, 70. Ya. Jarang yang 30, 20, atau 40 ke atas. Ya. Maka kemarin itu saat COVID itu ya, sebagian ulama menghimbau untuk eh, ya menjadi dzikrul maut ya sesuai dengan ayat ini ya wa balagha arba'ina sana ya. Sebagian ulama mengatakan ya maka siapa yang berada di atas 40, 41, 42 berarti sebenarnya dia sudah apa ya sudah mendapat bonus usia. Duh, bukannya hadis yang lain mengatakan ya apa ya, umur ummati ya settina sana. Umur umatku rata-rata 60-an tahun. Ya. Bagaimana yang mengatakan ya maka tinjauannya dari mana dulu ya. Kalau tinjauannya secara angka ya memang 60 tahun, 70 tahun. Ya. Tapi kalau tinjauannya secara amal ya maka 40 tahun itu sudah bisa berarti bonus. Ya, aslinya 40 tahun tuh nggak boleh lagi ada malas-malesan beramal. Ya, ya, harus kirim terus. Ya, ya, sebagian masyarakat sudah cukup bagus ya. Ya, ya. Sebagian masyarakat kita biasanya sadar nutup auratnya kan rata-rata 40 tahun ke atas. Ibu-ibu itu rata-rata ya. Ya. Kalau udah 40 ke atas, wah harus ya pakai tiung katanya ya kata orang Sunda ya. Ya, ya bagi para muslimah yang sudah berilmu ya tentu bukan masalah itu lagi harus lebih tinggi lagi ya, ya, ya terlebih juga di zaman para anbiya ya, ya mereka diutus rata-rata di usia 40 hatta idza balagha arba'ina sanah maka qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'matak ya Allah tolonglah ya aku ya aktifkan auzi'ni itu ya aktifkan agar aku bisa mensyukuri nikmatmu. Mensyukuri nikmatmu itu apa? Ya beramal. Ya. Aktifkan seluruh badanku ini. Ya. Seluruh badanku ini di usia 40 ini. Ya. Nggak berhenti-berhenti untuk beramal soleh. Ya. Kalau kembali ke atas, utamanya adalah birrul walidain. Ya. An ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Yang kau berikan nikmat kepadaku. Ya. Ya. Dan kata an'amta itu dalam banyak ayat pengertiannya dua. Nikmat fisik, nikmat hidayah. Utamanya adalah nikmat hidayah. Karena kalau nikmat yang sifatnya materi, Allah menggunakan ala. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Itu nikmat matahari, nikmat
bintang, nikmat laut itu pakai ala. Tapi kamu mau kamu ditakdirkan oleh Allah bisa sholat, itu disebut nikmah. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ya. Jadi aktifkan seluruh badanku ini untuk bersyukur kepadamu karena nikmatmu kepadaku, nikmat hidayah istilahnya ya. Ya. Sehingga menjadi orang yang ya, nggak ada lagi ya, ya penolakan melakukan amal ini amal itu. Ya. Kecuali karena uzur-uzurnya. Ya. Kalau masih bisa ya, lakukan amal apa saja ya di usia 40 ke atas ini. Dan tolonglah aku melakukan amal-amal soleh yang kamu ridai. Wa an a'mala salihan tardahu. Ya. Memang ada amal soleh yang enggak diridai. Ya. Ya. Amal soleh semua diridai. Ya. Jadi disebut diridai apabila amal soleh itu tidak merugikan orang lain. Ya. Masya Allah. Ya. Aktif dalam dakwah. Ya. Masya Allah aktif dalam sebuah yayasan. Ngajar Quran. Apa saja semua amal soleh lagi. Ya. Ya. Padahal dia punya orang tua yang harus ditemani terus, yang harus dirawat terus, yang pokoknya nggak bisa ditinggal. Ya. Maka amal solehnya ya bagus saja, tapi tidak diridhoi. Ya. Tidak dalam posisi tardohu. Karena seharusnya bagi orang seperti ini yang lebih utama adalah merawat orang tuanya. Ya, ya. Kecuali orang tua yang sudah, yang Allah kasih kesehatan yang baik, kasih kemandirian, ya mungkin bisa seperti itu. Tapi kalau memang orang tuanya butuh pendampingan, maka pendampingan itulah yang menjadi ya wa an a'mala salihan tardau. Ya. Jam 3 malam, ya ngapain? Masak, nyuci, ya insya Allah, ya amal soleh. Ya. Tapi kalau kamu qiyamul lail, maka itu menjadi tardau. Karena di jam-jam seperti itu, amal soleh yang diinginkan oleh Allah, sholat, baca Quran, doa, istighfar. Ya. Jadi disebut amal solehan tardahu apabila sesuai waktunya. Apabila tidak mengorbankan yang lain. Ya. Wa aslih li fi dzurriyyati. Ya. Dan solehkan untukku di dalam keturunanku. Ya. Apa yang dimaksud? Ya. Dan jadikan kesolehan untukku dalam keturunanku. Ya. Maka termasuk wa an'amala salihan tardahu itu yang paling utama. Bagaimana orang beriman itu menjadikan anaknya fokus terhadap kesolehan anaknya. Ya. Insya Allah kalau anaknya soleh, cucunya soleh juga. Ya. Jadi fi biasanya fi itu menunjukkan apa? Tempat. Ya. Dia kayaknya mendidik anak tuh sebuah tempat di mana dia harus tempati. Ya. Jadi berlaku rasa syukur yang selalu memperhatikan ya, keturunan.
wa aslih li fi dzurriyyati. Ya. Ya. Ulama yang lain mengatakan wa aslih li fi dzurriyyati, ya, ya. Takdirkan diriku, ya, menikmati kesalehan anak dan cucuku. Ya. Ya biasanya kalau 40 tahun udah mantu ya, udah lama punya cucu, udah akhirnya dia melihat ya gimana anak-anaknya sudah mandiri tapi soleh semua, ah, cucu-cucunya juga soleh semua. Nah, itulah yang disebut dengan wa aslih li fi dzurriyyati. Ya. Ini tuh betul ilaik, dan aku harus menjadi orang yang selalu bertobat kepadamu, baik tobat ya, dari penyimpangan, tobat ampunan atau tobat amal. Karena siapa yang beramal disebut taubat, karena ada taubat asalnya kembali. Ya, wa inni minal muslimin, dan sungguhnya aku termasuk kaum muslimin, ya, ya, sebagai syarat utama orang husnul khotimah, ya, ketika sampai akhir hayatnya minal muslimin. Wala tamutunna illa wa antum muslim. Ya. Cita-cita besar orang-orang yang sudah 40 tahun ke atas, ya ini semua, ya, ya ujungnya wa inni minal muslim. Tawaffani muslima wa alhiqni bis-salihin. Doanya ya, Nabi Yusuf alaihissalam. Ya. Ya demikian jamaah rahmatullah sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.